Halo guys, balik lagi ke channel Dior Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja mudah-mudahan kalian suka. Sebelum masuk ke filmnya, aku berharap dukungan dari teman-teman untuk membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Karena tanpa dukungan kalian, aku cuma seorang badut. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas aja ke filmnya. The Distributors adalah film Korea tahun 2023 yang bercerita tentang seorang pria yang mendapat ancaman tentang hobi rahasianya. Cerita dimulai dengan suasana di sekolah. Seorang siswi menyaksikan guru sedang menghukum dua siswanya di ruang arsip. Guru itu bernama Yobin. Yobin menghukum dua siswanya karena mereka melakukan hal tidak senonoh dengan merekam wanita diam-diam. Yobin lalu menghapus semua rekaman sambil memperingati siswanya yang bernama Jiho. Untungnya Yobin yang menghukum Jiho, karena jika guru lain sampai tahu, pasti masa depan Jiho akan hancur dan Jiho tidak akan bisa masuk ke universitas ternama. Kali itu Yobin memaafkan Jiho dan menyuruhnya kembali ke kelas seolah tidak habis dihukum. Jiho pun menurut dan tidak mengatakan apa-apa saat guru lain bertanya. Yobin juga mengakhiri hukumannya pada siswa satu lagi yang bernama Sungmin. Sungmin yang kesal minta Yobin tidak memperlakukannya dengan kasar, karena sebentar lagi Sungmin akan menjadi adik iparnya Yobin. Tapi menurut Yobin hukuman tersebut tidak seberapa. Sungmin pun memohon agar Yobin tidak memberitahu kakaknya, karena jika si kakak sampai lapor ke ayah, Sungmin akan habis. Sungmin menjelaskan jika Jiho yang merekam semuanya. Sungmin hanya minta video-video itu dari Jiho yang punya file aslinya. Tapi dilihat dari informasi pribadi Jiho yang cukup pintar di sekolah, Yobin tidak yakin Jiho melakukan hal itu. Kemudian Yobin dihubungi temannya. Karena si teman tahu tunangannya Yobin sedang ke Eropa, si teman jadi mengajak Yobin untuk ke klub. Tapi Yobin sudah berhenti datang ke klub, karena jika sampai tunangannya tahu Yobin ke sana, rencana pernikahan mereka yang sebentar lagi akan hancur. Namun si teman terus membujuk, sampai akhirnya Yobin pun terbuai dengan bujukan itu. Tapi saat di klub, Yobin tidak tertarik dengan suasananya karena tidak sesuai dengan apa yang si teman katakan sebelumnya. Si teman minta Yobin menunggu di ruang VIP. Nah, rupanya di ruang rias ada wanita yang sudah mengincar Yobin. Tapi tiba-tiba tunangannya video call. Yobin pun langsung buru-buru ke minimarket dan memvideo call balik. Namun sayangnya di reject. Yobin malah mendapat pesan dari Jiho berupa hadiah kopi sebagai rasa terima kasih atas pelajarannya. Saat kembali ke klub, Yobin dibuat kaget setelah melihat dua wanita sudah ada di ruangan VIP dan langsung melayaninya. Karena firasatnya buruk, Yobin menyadari malam itu akan menjadi kehancuran pernikahannya. Yobin jadi berusaha menahan diri untuk tidak terlalu mabuk. Tapi ketertarikannya dengan wanita membuatnya oleng sampai akhirnya tumbang juga. Dua wanita tersebut kemudian mengantar Yobin pulang. Mereka lalu sengaja menelanjangi Yobin dan membuka ponselnya untuk merekamnya sambil menggonggong. Hingga paginya Yobin terbangun mencari ponselnya yang sudah menghilang. Selain merekam, rupanya dua wanita itu juga membuat teror. Hingga kemudian Yobin kaget melihat tunangannya sudah kembali. Yobin yang panik berusaha membereskan semuanya. Tapi si tunangan keburu masuk. Yobin berusaha tenang dan romantis. Tapi si tunangan yang bernama Sun-e malah merasa Yobin menutupi sesuatu. Tapi Yobin mengalihkan pertanyaan mengapa Sun-e kembali lebih awal. Sun-e mengaku kembali lebih awal karena curiga dengan Yobin yang berkali-kali tidak bisa dihubungi. Yobin pun mengaku ponselnya hilang. Karena hilangnya bertepatan saat Sun-e tidak ada di Korea, membuat Sun-e jadi makin curiga jika Yobin selingkuh. Apalagi bau parfum yang menempel di baju Yobin juga tercium murahan. Yobin tentu membantah hal itu dan juga menjelaskan soal bau bajunya karena parfum si teman yang menempel karena kemarin Yobin digendong akibat mabuk berat. Setelah dijelaskan, Sun-e malah ingin ke kamar mandi. Yobin pun langsung menahannya dengan alasan toiletnya baru saja diteror si teman. Setelah itu, Yobin mendatangi si teman untuk curhat soal kejadian kemarin. Si teman yang bernama Sang Bum taunya Yobin diantar pulang oleh dua wanita itu saat mabuk. Yobin merasa tidak tenang karena ponselnya yang berisi rahasia pribadi kini menghilang. Yobin meyakini dua wanita itulah yang mengambil ponselnya. Sang Bum yang punya keahlian komputer pun membantu Yobin dengan meretas alamat IP ponsel Yobin dari jarak jauh untuk menghapus semua data, hingga akhirnya berhasil. Tapi setelah merasa senang, Sang Bum malah menaruh rasa curiga pada ayahnya Sun-e. Sang Bum tahu hubungan Yobin dan Sun-e tidak direstui oleh ayahnya Sun-e karena Yobin adalah orang miskin. Sehingga Sang Bum menduga bisa jadi dua wanita itu adalah orang bayaran ayahnya Sun-e untuk menghancurkan Yobin agar tidak menikah dengan anaknya. Tapi Yobin merasa itu semua tidaklah mungkin. Di hari berikutnya,
Yobin bertemu dengan Sun-e di acara rapat keluarga yang membicarakan rencana pembangunan departemen film di tempat Yobin mengajar. Dan rencana itu tinggal menunggu keputusan si ayah. Nah, keluarga Sun-e ini orang penting di sana. Bahkan mereka bisa mengangkat Yobin menjadi dewan manajemen fakultas. Tapi untuk sekarang, Yobin diminta untuk mendidik Sungmin sampai lulus lebih dulu. Tak lama, Yobin mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal. Awalnya Yobin mengabaikan, tapi karena panggilan terus masuk, si ayah pun minta Yobin mengangkatnya. Saat diangkat, si penelpon minta Yobin untuk pergi ke toilet. Hingga saat di toilet, si penelpon langsung to the point minta Yobin memberi uang sebesar 33 juta won dalam waktu 6 hari. Jika tidak, si penelpon mengancam akan menyebarkan hobi rahasia Yobin ke publik. Setelah panggilan dimatikan, si penelpon mengirim pesan berupa link yang saat Yobin buka, ternyata ada rekaman video dirinya saat sedang mabuk. Yobin jelas panik, karena jika Sun-e melihat video itu, tamatlah riwayatnya Yobin. Sang bom pun menyarankan agar Yobin melapor polisi, tapi Yobin takut videonya akan disebar oleh si peneror jika melapor polisi. Bicara pada ayah mertuanya juga Yobin pasti akan mati karena si ayah adalah mantan anggota Yakuza. Yobin bingung mengapa dirinya yang diincar, padahal ia hanya seorang guru. Tapi menurut sang bom, peneror mengincar Yobin karena tampilan Yobin di jejaring sosial seperti orang kaya. Apalagi Yobin akan menikah dengan seorang putri pro Jepang. Tapi Yobin merasa ada yang aneh dengan nominal uang yang si peneror minta. Sebab nominal 33 juta won itu mengingatkan Yobin pada mantan pacarnya. Karena nominal tersebut sama seperti biaya kompensasi 7 tahun lalu yang dulu ia berikan ke mantan pacarnya. Dan menurut sang bum, bisa jadi mantan pacarnya Yobin adalah orang yang meneror. Yobin jadi ikut menduga mantan pacarnya sekarang sedang balas dendam atas perbuatan Yobin 7 tahun lalu. Karena si mantan pacar kini tidak diketahui keberadaannya, di hari berikutnya, Yobin dan sang bum minta bantuan ke detektif swasta untuk mencari keberadaan mantan pacarnya Yobin. Setelah itu, Yobin menemani Sun-e mencoba gaun pengantin. Tapi bayang-bayang wanita di klub muncul, jadi membuat Yobin tidak tenang. Diajak ngobrol juga malah melamun. Sikap aneh Yobin membuat Sun-e berharap Yobin tidak berpikiran macam-macam. Sebab Sun-e sudah berkorban sampai harus berselisih dengan ayahnya demi menikah dengan Yobin. Yobin pun minta Sun-e untuk tidak khawatir karena ia tidak akan mengecewakan Sun-e. Tapi setelah itu Sun-e mendapat panggilan dari nomor ponsel tidak dikenal yang setelah diangkat, si penelpon memintanya untuk menyumbangkan barang di box belakang villa. Sun-e jelas tidak mengerti, tapi Yobin paham maksud dari panggilan tersebut adalah kode lokasi dari si peneror yang minta Yobin agar menyerahkan uangnya di lokasi yang baru saja disebutkan. Hingga kemudian bersama sang bum, Yobin pun berencana menjebak si peneror dengan meletakkan uangnya di box belakang villa sambil memantau dari CCTV yang terhubung ke mobil. Yobin juga sudah menyiapkan pistol untuk menangkap si peneror. Tapi tak lama Jiho datang dan mempertanyakan keberadaan Yobin di tempat itu. Jiho mengira Yobin ingin bertemu orang tua Jiho karena kejadian tempo hari lalu. Tapi Yobin mengaku berada di sana karena sedang bertemu sang bum yang diakui sebagai teman lama. Jiho pun kemudian pulang. Hingga setelah menunggu lama, mobil pengangkut barang akhirnya datang. Yobin yang merasa orang tersebut yang menerornya jadi langsung mendekat dan menodongkan pistol. Sang bom pun mengambil plastik berisi uang itu kembali. Tapi saat plastik dibuka, sang bom sangat kaget karena uangnya sudah berubah menjadi kertas. Mereka bingung sendiri siapa orang yang menukar uang itu. Dan kebingungan mereka direkam oleh seseorang. Sepulangnya, Yobin masih mencoba mengecek CCTV sekali lagi, tapi tetap tidak menemukan siapa-siapa di tempat itu. Sang bom menduga Jiho pelakunya, tapi Yobin tidak yakin karena Jiho bukan orang jahat. Yobin malah mencurigai sang bom yang menukar uangnya karena akhir-akhir ini sang bom sudah tidak pernah meminjam uang. Dituduh begitu, sang bom tentu kesal dan mempersilahkan Yobin untuk mengecek bagasi mobilnya. Tapi setelah itu sang bom minta Yobin untuk tidak muncul di hadapannya lagi. Suasana kacau itu membuat Yobin makin pusing. Kemudian si peneror menghubungi lagi dan minta Yobin memberikan uang 33 juta won dalam bentuk Bitcoin. Yobin tentu minta untuk bertemu, tapi si peneror mengabaikannya. Di hari berikutnya, siswi di awal film tadi ingin memberitahu guru wanita tentang apa yang terjadi di ruangan arsip sebelumnya. Sementara di kelas, para murid sedang menyaksikan film. Tapi Yobin yang sebagai wali kelas malah melamun soal pertemuannya dulu dengan sang mantan pacarnya. Nah, jadi dulu si mantan pacar kesal dan menyalahkan Yobin. Karena kelalaiannya, video skandal dirinya jadi tersebar. Yobin pun menjelaskan tidak bermaksud menyebar video itu ke orang lain. Hanya saja saat itu komputernya rusak, kemudian sang bom yang memperbaikinya. Dan saat itulah Yobin tidak menyangka videonya telah tersebar. Yobin minta mantan pacarnya untuk tenang karena ia sudah meminta video itu dihapus di beberapa website.
Tapi mantan pacar tetap tidak bisa tenang karena aibnya di video itu sudah tersebar. Si mantan pacar yakin jika Yobin ada di posisinya pasti akan merasakan hal yang sama. Yobin pun hanya bisa minta maaf sambil memberikan uang ganti rugi hasil patungan bersama sang bum. Berharap masalah mereka bisa diselesaikan secara manusiawi. Si mantan pacar yang merasa direndahkan pun menolak uang itu karena sebanyak apapun uang itu tidak akan bisa mengembalikan hidupnya yang sudah hancur. Si mantan pacar yakin Yobin sengaja menyuruh sang bum memperbaiki komputernya untuk menyebarkan video. Karena dengan video yang tersebar, Yobin dan sang bum bisa menghasilkan uang. Yobin tentu membantah dan mencoba meluruskan kesalahpahaman si mantan pacar. Tapi si mantan pacar tidak percaya. Hingga ia bersumpah akan membalas perbuatan Yobin dan akan membuat Yobin merasakan apa yang ia rasakan. Hingga perkataan itu terngiang sampai sekarang. Setelah pelajaran selesai, Jiho dipanggil guru wanita. Sementara Yobin yang masih tidak tenang memikirkan perkataan mantan pacarnya jadi ingin melapor polisi. Tapi panggilan dari sang bom masuk di mana ia sudah menemukan keberadaan mantan pacarnya Yobin. Yobin pun langsung menuju lokasi. Hingga saat sampai, Yobin menceritakan semua yang dialaminya ke mantan pacar. Yobin mencurigai si mantan pacar adalah orang yang menerornya. Karena motif si mantan pacar jelas, yaitu balas dendam. Si mantan pacar pun mengaku dulu memang ingin balas dendam. Tapi menurutnya semua itu percuma, karena sampai dirinya mati pun video itu tidak akan terhapus. Jika sekarang Yobin takut pernikahannya gagal dan dipecat karena video itu, lebih baik Yobin mati saja daripada harus menemuinya. Tapi Yobin tidak bisa menghilangkan rasa curiga kepada si mantan pacar. Yobin akan pergi asalkan si mantan pacar menghapus videonya. Si mantan pacar pun sadar video yang Yobin maksud adalah video bersama tunangannya. Tahu kelakuannya Yobin yang sekarang masih suka merekam, membuat si mantan pacar menganggap Yobin memang brengsek dari dulu. Tak lama kemudian, suami si mantan pacar datang. Mengetahui Yobin bajingan yang diceritakan, si suami pun langsung menghajar Yobin. Yobin tak bisa melawan dan hanya bisa pasrah. Kedatangannya ke sana rupanya tidak menyelesaikan masalah. Hingga di hari berikutnya, Yobin memutuskan melapor polisi dengan memberikan rekaman ancaman si peneror. Detektif ingin tahu hobi rahasia apa yang si peneror maksud. Yobin pun menjawab merekam video bersama tunangannya. Detektif menjelaskan, Yobin bisa dihukum atas eksploitasi dan pelecehan seksual jika merekam tanpa persetujuan tunangannya. Tapi Yobin mengaku merekam karena sudah mendapat persetujuan. Yobin lalu minta detektif untuk tidak memberitahu kasusnya ke tunangannya. Detektif pun menerima kasusnya Yobin dan langsung membuat rekonstruksi wajah wanita si peneror. Sementara Sun-e mendatangi call center untuk mengecek data informasi nomor tidak dikenal yang menghubungi sebelumnya. Namun call center tidak bisa memberitahu dan menyarankan agar Sun-e sebaiknya melapor ke polisi. Nah, Sun-e melakukan itu karena curiga Yobin selingkuh. Sun-e curhat dengan temannya soal perilaku Yobin yang aneh semenjak ia pulang dari Eropa. Tapi menurut si teman, nomor tidak dikenal itu mungkin hanya salah sambung. Dan kenyataannya, Sun-e juga tidak melihat Yobin selingkuh. Menurut si teman, mungkin pikiran buruk Sun-e disebabkan saat ini Sun-e sedang mengalami stres pranikah. Si teman yakin pikiran buruk itu akan segera berlalu. Malamnya, Jiho melamun memikirkan pertanyaan dari guru wanita sebelumnya yang minta Jiho memberitahu apa yang Yobin lakukan di ruang arsip. Guru wanita ingin tahu apa yang terjadi di sana itu terkait dengan ponselnya Jiho. Tapi Jiho tidak menjawab. Dan sekarang, Jiho memandang box tempat Yobin menaruh uang sebelumnya. Hingga chat room anonim pun terkirim otomatis dari ponselnya Jiho. Hari berikutnya, pengumuman hasil ujian keluar. Para wali kelas diminta membuat daftar siswa yang berpeluang masuk ke universitas di Seoul. Sementara Jiho yang seperti orang linglung mendatangi toko dan mengirim barang. Malamnya, detektif mendatangi klub dengan menunjukkan foto rekonstruksi wajah wanita. Para penjaga klub mengaku tidak pernah melihat wanita itu. Detektif yang yakin wanita tersebut pernah ke klub jadi mengecek CCTV, tapi tidak menemukan apa-apa. Kembali ke sekolah, saat pelajaran berlangsung, Jiho izin ke perpustakaan. Sementara guru wanita minta penjelasan Yobin soal kejadian di ruang arsip. Guru wanita tahu Yobin menghukum Jiho karena ada rekaman video dan foto ilegal di ponsel Jiho. Guru wanita kesal karena Yobin menutup-nutupi. Yobin pun mengaku hanya ingin melindungi Jiho. Yobin juga sudah menghapus rekaman ilegal itu. Tapi guru wanita makin kesal karena seharusnya Yobin melaporkan masalah itu ke komite disiplin. Karena jika rekaman itu sudah tersebar duluan, Yobin tidak akan bisa menangani dampaknya. Tapi Yobin tetap meminta agar masalah tersebut tidak dilaporkan ke komite disiplin. Karena jika dilaporkan,
Jiho tidak akan bisa kuliah. Tapi guru wanita tetap kekeh minta Yobin untuk mengikuti aturan. Hingga teriakan dari para siswa pun terdengar karena menyaksikan Jiho terjun dari jendela. Jiho kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit. Guru lain tidak habis pikir dengan Yobin. Sebab sebagai wali kelasnya, Yobin tidak tahu hal apa yang sedang dialami Jiho. Yobin lalu menyelidiki perpustakaan tempat Jiho terjun. Tapi tak lama detektif menghubungi. Hingga malamnya mereka berniat melacak keberadaan si peneror lewat panggilan. Tapi sang Bu merasa si peneror mengetahui adanya polisi jadi tidak akan menelpon. Celetukan itu membuat semua mata jadi tertuju padanya. Tapi tak lama panggilan dari si peneror masuk yang dengan senangnya menyatakan permainan berakhir. Yobin yang tahu videonya pasti akan disebar jadi tidak tenang. Detektif berusaha menenangkan, tapi Yobin tetap tidak bisa tenang. Detektif jadi mengajak Yobin bicara berdua. Detektif yakin situasi Yobin sekarang disebabkan karena perbuatan Yobin saat dulu. Detektif ingin Yobin bercerita, tapi Yobin tidak mau menjelaskan. Detektif pun jadi akan menguak sendiri kehidupan Yobin lebih dalam. Di hari berikutnya, Yobin yang masih terngiang ucapan si peneror menyadari kehancuran hidupnya akan datang sebentar lagi. Di sisi lain, ayahnya Sun-e mendapat sebuah kiriman. Sama halnya dengan Sun-e yang mendapat kiriman juga sebuah kartu memori yang rupanya berisi video telanjangnya Yobin. Hingga setelah itu anak buah ayah dari anggota Yakuza datang ke sekolah dan menjemput Yobin. Sungmin yang melihat itu langsung memberitahu Sun-e. Sementara Yobin yang tahu akan terjadi sesuatu pada dirinya jadi mencoba menghubungi bantuan. Tapi anak buah si ayah tidak membiarkan hal itu. Hingga saat mobil berhenti, Yobin mencoba kabur. Tapi sialnya si ayah sudah tiba di hadapannya dengan raut wajah penuh murka. Rupanya si ayah sudah menonton videonya Yobin. Si ayah tidak menyangka pria yang ingin menikah dengan putrinya ternyata seorang bajingan. Si ayah ingin tahu sudah berapa banyak wanita yang Yobin bawa selama Sun-e ke Eropa. Tapi Yobin tidak mau mengaku. Si ayah yang sangat kesal pun jadi ingin melempar Yobin dari jembatan. Yobin tentu sangat ketakutan. Si ayah pun minta Yobin jujur. Selain video yang ia lihat, apakah videonya Sun-e juga ada? Karena jika sampai ada, si ayah akan membunuh Yobin. Tapi Sun-e menelpon si ayah dan minta si ayah agar membiarkan Yobin. Sun-e berusaha menerima semuanya dan akan melupakan Yobin. Yobin akhirnya diberi ampun. Yobin yang masih sangat panik minta bantuan ke Sang Bum untuk mencari orang yang menyebar videonya. Tapi menurut Sang Bum itu semua tidak mungkin. Karena di obrolan grup ilegal ada ribuan orang. Jadi mustahil bagi mereka untuk menemukan si pelaku. Sang Bu menyarankan agar Yobin melapor polisi. Tapi menurut Yobin melapor polisi tidak akan ada hasilnya. Yobin hanya takut si ayah membunuhnya. Karena rupanya ada juga rekaman video skandalnya Sun-e. Maka dari itu, Yobin minta Sang Bu mencari si pelaku. Yobin akan membayar berapapun biaya asalkan si pelaku tertangkap dan Yobin akan membawanya ke neraka. Dan obrolan mereka itu rupanya disadap seseorang. Di hari berikutnya, saat mengajar, Yobin masih tidak tenang mengingat ancaman dari si ayah. Hingga video rekaman Sun-e tiba-tiba muncul di monitor dan disaksikan oleh para siswa. Tapi rupanya semua itu hanyalah mimpi. Di sisi lain, detektif mendapat kabar dari rekannya yang baru saja menemukan catatan profil Yobin di mana Yobin pernah didakwa 7 tahun dengan catatan kriminal merekam video skandal secara sembunyi-sembunyi. Sementara Yobin kini memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah sesudah membayar tagihan rumah sakit Jiho. Guru wanita menyayangkan keputusan Yobin yang seolah tak mau bertanggung jawab dengan apa yang dialami Jiho. Yobin tentu menyangkal. Yobin memilih tidak memberitahu apa yang dialami Jiho ke orang tuanya karena jika Yobin memberitahu kasus Jiho merekam diam-diam, pasti perasaan orang tua Jiho akan hancur. Apalagi saat ini Jiho sedang diambang antara hidup dan mati. Yobin minta guru wanita tidak mengungkit masalah itu lagi karena Yobin sudah menghapus semua rekamannya. Tapi yang jadi masalah bukan soal menghapus. Si guru wanita menyalahkan Yobin yang asal menghapus tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Karena bisa saja rekaman ilegal tersebut sudah diposting di mana-mana. Yobin pun menyadari kecerobohannya itu. Si guru wanita lalu memberitahu sebelum bunuh diri, Jiho mengirim pesan otomatis di mana Jiho ingin menjadi sutradara terkenal dan akan bertanggung jawab mengenai rekaman video ilegalnya. Guru wanita berniat membantu menyelesaikan semuanya tanpa melibatkan orang tua Jiho. Si guru wanita mengajak Yobin untuk memeriksa komputer dan ponsel Jiho demi mencegah rekaman ilegal itu tersebar. Tapi Yobin bergegas ke toilet setelah mendapat panggilan dari si peneror yang menertawakan kehancuran hidupnya Yobin. Si peneror mengingatkan semua itu baru permulaan dan selanjutnya Yobin akan merasakan neraka yang sesungguhnya.
Yobin tentu panik hingga tersengaja menemukan kupon wanita di panti pijat. Yang setelah diperhatikan, wanita di stiker itu adalah wanita yang menjebak Yobin saat di klub. Yobin pun langsung mendatangi panti pijat tersebut untuk mencari wanita itu. Tapi orang di sana mengaku wanita tersebut tidak ada di sana karena ia hanya mengambil foto si wanita dari live streaming. Mengetahui wanita itu bekerja sebagai streamer, Yobin pun menonton live streamingnya dan langsung mengirim 33.000 permen yang membuat si wanita dan temannya sangat senang, bahkan rela diberi challenge. Yobin pun menjebak dua wanita itu untuk bertemu. Tapi karena Yobin tidak datang-datang, dua wanita itu jadi memutuskan pulang. Hingga saat di lampu merah, Yobin langsung menabrakkan mobilnya. Dan setelah itu, mencekik wanita sambil menodongkan pistol. Dua wanita yang tidak ingat siapa Yobin membuat Yobin menjelaskan kejadian sepulang dari klub VIP. Mereka yang ingat pun akhirnya mengaku jika mereka merekam Yobin atas perintah sutradara. Yang ternyata sutradara itu adalah Sang Bum. Mengetahui hal itu, Yobin pun mendatangi Sang Bum dan langsung menghajarnya. Amarah Yobin yang memuncak bahkan membuatnya menggali lubang untuk mengubur Sang Bum hidup-hidup. Sang Bum yang ketakutan pun akhirnya mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil ponsel Yobin dan yang menukar uang. Tapi Sang Bum membantah dirinya bukan orang yang menyebar video Yobin ke Sun-i. Tapi Yobin tidak percaya. Sang Bum pun menyuruh Yobin mengecek ponselnya. Sang Bum meyakinkan ada orang lain yang meretas ponselnya Yobin melalui penyimpanan cloud. Tapi Yobin sudah tak mau mendengarkan penjelasan itu dan minta Sang Bum mengaku telah memposting video Sun-e. Sang Bum yang gugup menjawab malah minta rokok. Tapi saat diberi rokok, Sang Bum malah melawan. Sang Bum kesal karena Yobin ingin membunuhnya. Yobin pun membalikan kata yang mana Sang Bum pasti akan melakukan hal yang sama jika video pacarnya disebar. Di hari berikutnya, mereka yang sudah berdamai mendatangi hacker untuk mengetahui melalui apa ponsel Yobin diretas. Hingga setelah dicek, rupanya peretasan ponsel Yobin dimulai saat Yobin menerima kupon dari Jiho dan pesan link video dari si peneror. Sementara Sang Bum hanya mengambil ponsel dan menukar uang Yobin. Sang Bum menduga pelaku yang meneror Yobin adalah Jiho. Tapi Yobin masih bingung karena jika Jiho pelakunya, lalu siapa yang meneror Yobin saat Jiho dirawat? Yobin pun segera mencari pelaku yang sebenarnya dengan meminta informasi dari ibunya Jiho. Yobin mencari ponselnya Jiho, tapi si ibu bilang ponsel tersebut hilang karena mereka tidak menemukannya di rumah maupun di sekolah. Yang si ibu tahu sebelumnya Jiho sering chattingan dengan seseorang. Yobin ingin tahu selain dirinya siapa orang yang mencari ponsel Jiho. Si ibu pun menyebutkan nama seseorang. Setelah tahu siapa orangnya, Yobin lalu membuat rencana dengan sengaja menyalakan ponsel yang diretas untuk menjebak si pelaku. Kemudian Yobin menghubungi detektif melalui telepon umum untuk meminta bantuan. Yobin juga mengajak Sang Bum untuk terakhir kali membuat rekaman video satu episode lagi untuk menangkap si pelaku. Setelah itu, Yobin ke sekolah dan sengaja menelpon guru wanita menggunakan ponselnya yang diretas. Mereka bersandiwara seolah sudah menemukan keberadaan ponselnya Jiho. Si pelaku yang mendengar percakapan mereka dari ponsel Yobin yang diretas pun langsung mencari ponsel tersebut di perpustakaan, tapi tidak ditemukan. Hingga Yobin muncul menunjukkan ponsel yang si pelaku cari. Di ponsel Jiho itu ada semua bukti bahwa si pelaku adalah orang yang menyuruh Jiho merekam diam-diam sekaligus menyuruh komplotannya untuk meneror Yobin. Yobin sangat kesal dengan perbuatan si pelaku. Hingga si pelaku yang tertangkap basah pun menampakkan diri yang rupanya si pelaku adalah Sungmin. Tapi Sungmin tak sedikit pun merasa bersalah. Bahkan Sungmin malah senang karena ancaman yang ia berikan bisa membuat Jiho dan Yobin menjadi budaknya. Jadi selama ponsel Yobin diretas, Sungmin telah mengetahui semua kegiatan Yobin. Dengan begitu, Sungmin bisa merekam diam-diam apa yang Yobin lakukan saat mendapat ancaman. Kemudian setelah itu mengunggahnya secara daring ke obrolan grup untuk dijadikan hiburan dan bahan tertawaan. Bahkan Sungmin juga melakukan perbuatan itu ke Jiho dengan menyuruh Jiho masturbasi sambil live streaming di obrolan grup. Sungmin sangat senang dan merasa seperti dewa karena bisa menyuruh Jiho dan Yobin sesuai kehendaknya. Yobin tidak menyangka mendengar Sungmin segila itu. Tapi Sungmin minta Yobin jangan sok lugu. Karena Yobin juga hobi merekam diam-diam, jadi mereka tidak ada bedanya. Hingga Sungmin pun menyalakan live streaming sebagai konten menghukum guru dengan menghajar Yobin. Di waktu yang sama, guru wanita yang menunggu Yobin mendapat kiriman dari Jiho yang saat dibuka rupanya ponsel Jiho yang sebenarnya. Dan singkatnya, Sungmin pun dapat dengan mudah menumbangkan Yobin. Sungmin lalu mengambil alih ponsel Jiho dan mengakhiri live streamingnya.
Tapi Yobin memberitahu ponsel yang Sungmin bawa bukanlah ponselnya Jiho. Sungmin tentu tidak percaya hingga panggilan pun masuk dari ponsel Jiho yang saat diangkat, Sang Bum menyuruh Sungmin melambaikan tangan ke kamera. Sungmin yang sadar dijebak sangat kesal jadi menghajar Yobin lagi. Tapi kali itu Yobin yang mengalahkannya. Hingga seiring waktu berlalu, Sungmin pun ditangkap atas kasus kekerasan dunia maya yang ia lakukan kepada Jiho. Keadaan Jiho yang masih dirawat juga akhirnya membaik, membuat Yobin dan guru wanita cukup senang. Setelah itu, Yobin menjenguk Sungmin. Meski sudah dihukum, tapi sikap Sungmin tidak berubah. Bahkan setelah membuat pincang kaki Yobin, Sungmin tak sedikit pun merasa bersalah. Sungmin malah minta Yobin membuat petisi agar hukumannya dikurangi. Yobin terdiam, tapi Sungmin membujuk dan mengajak Yobin agar mau menyelesaikan masalah secara manusiawi. Dan perkataan itu sama seperti perkataan Yobin dulu kepada mantan pacarnya. Hingga Yobin pun sadar bahwa ia dan Sungmin memang tidak ada bedanya. Cerita kemudian berakhir, dan itulah seluruh alur cerita film The Distributors 2023. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.